Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kembali lagi kita bersama di dalam kajian tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan pembahasan kita masih pada asyaratis sa'a as-sughra, ya, tanda-tanda kecil dari akhir zaman, di mana yang lalu kita sudah sebutkan terakhir adalah munculnya fitnah. Dan fitnah itu banyak sekali, mulai dari terbunuhnya Utsman sampai munculnya kelompok-kelompok sesat di dalam Islam, yang semuanya itu telah diprediksi dan telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW 14 abad yang silam, untuk membuat kita supaya lebih waspada dan lebih hati-hati bahwa kehidupan dunia ini semakin dekat kehancurannya, dan harus kita mempersiapkan perbekalan yang akan kita bawa menuju hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan akhirat, sehingga kita tidak lalai dengan kehidupan dunia ini, tapi kemudian kita jadikan sebagai wasilah atau sarana untuk kita meraih kebahagiaan yang hakiki nanti di hari akhirat insyaallah. Hadirin dan hadirat yang sangat bahagia, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan beberapa tanda-tanda akhir zaman yang kecil, yang diantaranya adalah munculnya orang-orang yang mengaku dan mengklaim sebagai nabi. Baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yub'atsu dajjaluna kadzabun qaribun min thalasin kulluhum yaz'umuna annahu rasulullah. Ini yang menjadi menjadi mahallus syahid dari sabda Rasulullah SAW dan prediksi Nabi SAW tentang peristiwa ini, bahwa la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul orang-orang pendusta dajjalun. Dajjalun itu jamak daripada dajjal, dan itu dimutlakkan orang yang dikatakan dajjal itu adalah orang yang berpendusta, karena asal dajjal itu adalah pendusta, maka orang-orang yang mendusta itu biasa dikatakan dajjal. Dajjalun itu jamak daripada dajjal. Kadzabun, mereka adalah pendusta. Qaribun min salasina, dekat sampai atau sekitar 30-an, sekitar 30-an. Kulluhum yaz'umuna annahu rasulullah, semuanya mengklaim dan mengaku bahwa mereka adalah rasul Allah, mereka adalah nabi. Dan ini adalah prediksi atau penyampaian Nabi SAW, dan ternyata pada kehidupan setelah Nabi SAW meninggal dunia, bahkan sebelum Nabi SAW meninggal dunia, sudah mulai muncul orang-orang yang mengklaim dirinya dan mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul. Di akhir pemerintahan atau di akhir kehidupan Nabi SAW muncul seorang, misalnya di daerah sekarang yang namanya Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Di sekitar situ, di dekat Riyadh sekarang itu ada daerah namanya Al-Yamamah. Di sana muncul seorang tokoh yang kemudian mengklaim dirinya itu Musailamah Al-Kadzab.
Bahkan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat ya kepadanya, dan ya bahkan dia sebutkan dengan kadzab, ya Musailamatul kadzab, ya sebagai pendusta dan pembohong, karena dia mengklaim dirinya dan mengaku dirinya sebagai nabi dan mengajak ya masyarakat untuk meyakini dan ya mengikutinya, sehingga kemudian terbentuklah ya komunitas yang cukup banyak menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab ini. Akhirnya kemudian setelah Nabi SAW meninggal dunia, ya di awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq langsung kemudian mengutus pasukan kaum muslimin untuk ya menyerang dan ya memerangi ya Musailamah dan pengikutnya yang ya mengaku dan mengklaim sebagai ya nabi dan ya sebagai rasul. Dan kemudian ya meninggal ya dunia, korban dalam peperangan itu, walaupun juga dari kaum muslimin banyak yang korban, khususnya ya penghafal Al-Qur'an, ya hufadzul Quran atau qura'ul Quran dari kalangan sahabat disebutkan itu cukup banyak, ya lebih dari 70 para ya penghafal Quran dari sahabat yang korban dalam perang yang sangat dahsyat antara kaum muslimin dengan ya Musailamah ya dan pengikutnya. Tapi ya pada saat itu juga, dalam momen perang itu juga, ya Musailamah sebagai pimpinannya dan sebagai orang yang mengaku dirinya sebagai nabi jadi korban, dibunuh oleh seorang ya sahabat yang bernama Wahsy, yang dulu ya pernah membunuh Hamzah ya, bin Abdul Muttalib. Ya makanya ya ketika beliau telah membunuh Musailamah, ya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan ya mudah-mudahan ini menjadi balasan terhadap kesalahan yang dia pernah lakukan ya sebelum masuk Islam. Ya di perang Uhud beliaulah yang membunuh ya paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan mengatakan hari ini saya pernah membunuh sebaik-baik manusia dan hari ini ya saya telah membunuh seburuk-buruk manusia. Mudah-mudahan itu menjadi balasan terhadap apa yang kesalahan yang telah saya lakukan sebelumnya di dalam membunuh paman Rasulullah SAW yang sangat ya beliau cintai. Nah ini ya peristiwa yang terjadi pada awal pemerintahan ya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ya munculnya Musailamah ini memang muncul sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, dan itu sudah diprediksi dan disampaikan oleh Nabi SAW bahwa akan ya muncul ya orang-orang yang mengaku dan mengklaim ya, bahwa dia adalah nabi atau dia adalah rasul. Sementara Nabi SAW mengatakan la nabiyya ba'di, ya tidak ada nabi setelahku. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan lo kana hunaka nabiyyun la kana Umar, seandainya ada nabi setelah aku maka yang menjadi nabi itu adalah Umar bin Khattab. Walakin la nabiyya ba'di, akan tetapi tidak ada nabi setelahku. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi peristiwa hari kiamat sebelum adanya orang-orang yang mengaku dan mengklaim sebagai nabi. Nah, di zaman Nabi juga, di akhir masa hidupnya Nabi SAW muncul juga seorang nabi di Yaman, di daerah ini. Kalau ini di daerah Yamama, ya Musailamatul Kadzab. Ya kemudian ya di Yaman muncul ya Al-Aswadul Ansi. Al-Aswadul Ansi juga mengaku dirinya sebagai nabi, lalu kemudian dia dibunuh oleh sahabat sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada seorang perempuan yang bernama Sajah, juga mengaku dirinya sebagai nabi. Lalu kemudian sebelumnya dia dikawini dan diperistri oleh Musailamatul Kadzab. Jadi dipertemukan oleh Allah SWT dua manusia yang paling buruk di dunia ini, sama-sama mengaku nabi. Musailamah mengaku nabi, lalu kemudian Sajah juga mengaku nabi, lalu kemudian dia kawin. Tapi setelah meninggalnya suaminya dalam perang Yamamah tadi itu, maka istrinya yaitu Sajah ini tobat, lalu kemudian kembali kepada Islam dan memperbaiki keislamannya. Demikian juga ada yang namanya Tulaiha ibnu Khuwailid al-Asadi, juga mengaku sebagai nabi, kemudian dia tobat dan kembali kepada Islam dan memperbaiki keislamannya. Ada juga di Kufah di masa pemerintahan Zubair bin Al-Awwam di Kufah, yaitu namanya Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid Al-Thaqafi. Ini juga awalnya sebenarnya memunculkan semacam kecintaan beliau terhadap Ali bin Abi Thalib dan keluarganya.
kecintaan kepada ahlul bait, tapi kemudian berkembang dia dipengaruhi oleh setan, akhirnya kemudian dia mengaku sebagai nabi. Ya, ini ya terjadi di di masa ya pemerintahan Zubair bin Awam, ya, masa pemerintahan Zubair bin Awam, ya, dan ini terjadi di Kufah. Kemudian seterusnya ya pergantian waktu, ya ternyata dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, ya kita temukan ya adanya orang-orang yang kemudian mengklaim dan mengaku dirinya sebagai nabi. Di zaman ya modern kita ini, ya, itu ada seorang yang ya cukup berpengaruh di India, ya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, yang kemudian juga mengaku dirinya sebagai ya nabi, dan kemudian mengembangkan fahamnya yang aneh dan nyeleneh, ya. Di antaranya ya dia mengatakan bahwasanya ya dia dirinya sebagai Al-Masih yang ditunggu-tunggu, dan di antaranya dia mengatakan bahwasanya Isa itu bukan hidup di atas langit, dan seterusnya. Itu pendapatnya yang kemudian berkembang menjadi satu aliran dan satu kelompok sekarang. Ya, makanya ada aliran atau ada kelompok sekarang namanya Ahmadiyah. Ya, apakah itu Ahmadiyah Lahore atau Ahmadiyah Qadianiyah, itu asalnya satu, yaitu ya pemahaman yang dimunculkan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian mengaku dan mengklaim dirinya sebagai nabi. Nah, ini di antara orang-orang yang mengaku sebagai nabi dalam perjalanan sejarah. Bahkan kemudian kita sering mendengarkan, bahkan ya di Indonesia sendiri sudah berapa kali ada diisukan dan diinformasikan ada orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Ada saja ya dari waktu ke waktu, dan ini semakin ya ke sana waktu semakin banyak orang yang mengaku dirinya. Jadi kalau ya misalnya tahun lalu kita dengarkan ada ya, atau beberapa tahun yang lalu ada ya misalnya di Jawa Timur yang mengaku sebagai nabi, kemudian ada juga yang pernah di Lubanggai, ya, kemudian di Makassar juga ada pernah mengaku sebagai nabi, ya. Nah, ini ke depan akan ada lagi yang ya mengaku dan mengklaim dirinya sebagai nabi, ya, dan itulah ya pembenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa itu mengawali ya munculnya atau dekatnya ya peristiwa ya akhir zaman atau hari kiamat. Ini yang keenam. Yang ketujuh, ya. Sekarang kita masuk yang ketujuh di antara tanda-tanda dekatnya ya hari kiamat, yaitu ya, Dia'ul Amanah. Ada sebelumnya ya. Yang ketujuh munculnya api ya di Hijaz. Ya. Munculnya api ya di Hijaz. Di dalam ya, hadis yang diriwayatkan ya, oleh Abu Hurairah, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ya, Nabi SAW mengatakan la taqumus sa'atu hatta takhruju narun, ya, hatta takhruju ya narun min ardil Hijaz. Jadi tidak akan terjadi peristiwa hari kiamat sehingga keluar ya api dari bumi Hijaz. Ya, Hijaz itu ya daerah sekitar ya karena Saudi Arabia itu terbagi dua, ada Najd ya bagian dataran tinggi, kemudian dataran rendah itu Hijaz, seperti Makkah, Madinah, Jeddah dan seterusnya, itu masuk dalam kategori ya, Hijaz. Tudi'u a'naqal ibil bi Busra, ya. Di mana kemudian api ini yang keluar di daerah Hijaz ya muncul ya tiba-tiba, lalu dan ya saking besarnya ya api itu, maka ya dia bisa menerangi ya leher onta yang ada di Busra. Busra ini adalah salah satu ya daerah atau salah satu kampung di daerah negeri Syam. Jadi bayangkan besarnya itu api muncul ya, sehingga kemudian ya cahayanya itu bisa
ya sampai ke negeri ya Busra atau negeri Syam, ya daerah namanya Busra, ya. Di mana kemudian di malam hari ya kelihatan ya leher onta ya dari cahaya ya api yang muncul ya di Hijaz. Dan ternyata ya betul sekali apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ternyata pada tahun ya 500 600 ya 654 ya 600 tahun 654 ya Hijriah ya tahun ya 500 ya 654 Hijriah ya, itu terjadi peristiwa ya api tersebut ya. Api ya, di Madinah muncul ya di mana kemudian semua ya ulama-ulama yang hidup di zaman itu ya dan yang menyaksikan peristiwa ini munculnya api ini tiba-tiba itu ya menyebutkan tentang ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya bahwa ya la taqumu sa'atu hatta takhruju nar, tidak akan terjadi ya hari kiamat sampai keluar api dari bumi Hijaz ya. Dan sampai sekarang kita bisa saksikan itu ya bekas-bekas daripada api itu. Bagi mereka yang misalnya ya, mau melihat ya, bekas-bekas itu bisa ya misalnya kalau ya mengunjungi Madinah bisa ya jalan-jalan ke wilayah tersebut ya dekat ya bandara ya. Jadi kalau apalagi kalau misalnya kita dari bandara ya landingnya di bandara Madinah, lalu kemudian kita masuk di kota Madinah, itu kita lewati sebelah kiri itu ya sepanjang mata memandang ya itu padang pasir yang dan batu-batu, terdiri dari batu-batu itu jadi hitam ya, akibat dari ya api yang terbakar di tempat itu pada tahun ya 654 ya Hijriah. Dan sampai sekarang kita masih buktikan atau kita masih saksikan ya bekas-bekasnya. Batu-batu itu betul-betul terbakar dan ya tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba ya terjadi ya kebakaran, tapi bukan di perumahan ya, karena dia di luar kota Madinah. Waktu itu peristiwa itu di luar kota Madinah, masih jauh, ada berapa kilo dari kota Madinah ya. Tapi sekarang ya masih kelihatan bekas-bekasnya. Jadi yang misalnya mau ya, menyaksikan itu nanti bisa ya jalan-jalan ke tempat itu dan melihat ya bagaimana ya batu-batu yang sudah menjadi hitam akibat dari ya api yang sangat besar dan menjulang ke atas sampai kemudian cahayanya bisa kelihatan sampai di negeri Syam ya, di negeri Busra yang disebutkan di sini bahwa kata Rasulullah tudi'u anaqal ibil bi Busra, di mana ya cahaya api itu bisa menerangi ya leher-leher onta yang ada di Busra. Dan Busra itu adalah ya satu daerah, satu wilayah, satu kampung yang ya berada di wilayah negeri Syam. Ini yang merupakan ya satu di antara tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW dan sudah terbukti ya dari peristiwa ya munculnya ya api itu di tahun 600-an ya, atau 654 Hijriah. Lalu kemudian Imam Nawawi mengatakan begini. Kharajat fi zamanina narun bil Madinah sanata 54 wa 600 wa kanat naran aziman jiddan. Ini kata Imam Nawawi bahwa telah muncul di zaman kami. Berarti ini masih sudah berada di zamannya Imam Nawawi ya. Beliau mengatakan bahwa ya telah muncul di zaman kami ya sebuah api yang sangat besar di Madinah yang terjadi pada tahun 654. Wa kanat naran azimatan jiddan, kata beliau. Ya, itu peristiwa ya adalah peristiwa api yang muncul yang sangat besar. Ya. Min jambil Madinah Syarqi ya wara al-Hurrah. Ya, kejadiannya itu di daerah daerah selatan dari kota Madinah ya, dan watawatar al-ilmu biha inda jami'i Syam wa sairul bidan, dan kemudian ya peristiwa ini diketahui secara mutawatir oleh semua orang di negeri Syam dan berbagai negara pada saat itu.
Wa akhbarani man hadaraha min ahli Madinah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa saya disampaikan langsung oleh orang-orang Madinah yang menghadiri dan menyaksikan ya peristiwa munculnya api tersebut. Dan ya, tapi tidak diketahui apa penyebabnya, tiba-tiba muncul saja. Dan itu ya Nabi SAW bayangkan 600 tahun sebelum kejadian itu Nabi SAW sudah memprediksi bahwa akan terjadi seperti itu dan betul terjadi. La taqumus saat, tidak akan terjadi peristiwa hari kiamat. Dan itu sudah ya sudah ya terjadi ya hampir 1000 tahun dari ya dari masa kita hari ini. Yaitu menunjukkan bahwasanya subhanallah ya peristiwa hari kiamat ini memang sudah sangat dekat ya, sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah terjadi dan itu sudah terjadi sejak tahun ya 654 ya Hijriyah. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 di antara tanda-tanda ya kiamat atau tanda-tanda kecil akhir zaman ya, yaitu ya diaul amanah, hilangnya amanah, ya, hilangnya ya amanah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ini kata Rasulullah SAW, qal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza duyi'atil amanah, ini idza duyi'atil amanah, ya. Idza duyi'atil amanah fantadhir sa'ah. Apabila ya amanah itu telah disia-siakan, maka ya tunggulah ya datangnya hari kiamat. Lalu kemudian ya kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Ya, maka qal idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi. Nah, ini ya. Idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi. Apabila ya satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ini yang terjadi dan ya sejak dahulu sudah terjadi peristiwa ini atau ya seperti ini, dan sekarang semakin banyak dan kemudian ke depan itu semakin banyak lagi peristiwa terjadi di mana kemudian ya memberikan satu pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, ya itu masuk dalam kategori idaatul amanah, menyanyiakan amanah, ya. Idza usnidal amru ila ghairi ahli, apabila diserahkan ya satu urusan kepada yang bukan ahlinya. Ya, misalnya ya, dan ini ya seperti yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa ya apabila ya kekuasaan atau urusan ya kaum muslimin itu dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Ya misalnya ya pemimpin, ya seorang pemimpin yang sebenarnya tidak punya potensi, ya tidak punya kemampuan yang baik untuk mengelola dan ya untuk mengelola dan ya mengarahkan masyarakat, tapi kemudian ya bisa terangkat, bisa dipilih jadi ya pemimpin atau ya penguasa. Bukan ahlinya, latar belakangnya ya bukan ya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk ya mengelola, tapi kemudian ya dia bisa dipilih oleh masyarakat. Itu bagian daripada ya, isnadul amr ila ghairi ahlihi. Ya. Atau misalnya ya ada menteri pendidikan bukan orang-orang yang dari latar belakang pendidikan. Menteri pertanian misalnya bukan dari orang-orang yang dari latar belakang pertanian. Itu semua ya. Jadi terjadi ya apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin banyak sekarang. Orang-orang yang ya bukan ahlinya lalu kemudian diserahkan untuk mengurus ya tentang persoalan itu. Akhirnya apa? Ya yang terjadi adalah menyanyiakan ya kemaslahatan ya umum. Ya, bayangkan kalau misalnya ya seorang penguasa atau seorang menteri yang ya mengurusi masalah pendidikan dan bukan dari latar belakang pendidikan, akhirnya kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak memberi kemaslahatan untuk masalah pendidikan. Itu misalnya contoh ya, itu contoh ya bahwa ini adalah peristiwa yang ya, banyak terjadi sekarang di berbagai ya belahan dunia Islam, memberikan urusan kepada seseorang yang bukan ahlinya. Ada juga yang kemudian diangkat sebagai pemimpin di ya misalnya di negeri kaum muslimin,
yang sebenarnya masih sangat muda dan kemudian latar belakang pendidikannya juga kita tidak tahu dari mana. Ya. Tapi kemudian karena dia ditunjuk dan sebagainya, akhirnya kemudian ya banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan kemaslahatan ya kepada ya masyarakat, tapi justru kemudian ya menyengsarakan masyarakat. Nah, ini terjadi ya dari dulu dan terus akan terjadi dan bahkan semakin banyak akan terjadi nanti ke depan. Ya, kata Rasulullah, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi." Apabila ya urusan itu ya sudah diserahkan ya kepada yang bukan ya ahlinya. Karena kan mestinya ya semua urusan diberikan kepada yang ahlinya, ya. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mestinya setiap urusan itu diberikan kepada ahlinya, ya. Orang Arab mengatakan atil kaus bariha, ya. Berikan panah kepada yang memang ya ahlinya untuk memanah. Jangan orang yang tidak bisa memanah dikasih ya urusan untuk ya pegang panah dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya Islam ini sangat ya menekankan bahwa setiap orang yang diberikan amanah itu harus ya berdasarkan ya keahliannya dan latar belakangnya, sehingga kemudian dia betul-betul melaksanakan ya tugasnya ya berdasarkan dengan keahlian dan latar belakangnya itu. Berikutnya yang ke-9, di antara tanda-tanda ya kecil dekatnya akhir zaman ini, dekatnya hari kiamat ini adalah qabdul ilmi wa dhuhurul jahal, ya. Dekatnya diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ya. Bukan ilmu dunia, ilmu ya wasailud dunia, bukan. Tapi ya ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ya. Dan ini dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyaratis sa'ah, ya, sesungguhnya di antara tanda-tanda ya hari ya kiamat, ayurfa'al ilmu, ya, ini ilmu akan diangkat, ya. Ilmu akan diangkat. Wa yathbutul jahal, dan yang terjadi adalah ya al jahlu, kebodohan. Nah, dan ini kita lihat ya dari sejak Nabi SAW, ya. Kita lihat bagaimana generasi sahabat yang seluruhnya paham tentang ilmu syar'i, lalu kemudian ya setelah itu mulai berkurang ya di masa ya tabi'in, lalu kemudian setelah itu masa atba'ut tabi'in semakin berkurang, lalu kemudian terus sampai hari ini, ya. Sampai hari ini kita lihat ya ilmu ya syar'i ini sudah ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diangkatnya ilmu syar'i itu dengan apa? Dengan ya diwafatkannya para ulama. Ya, diwafatkannya para ulama berdasarkan hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, ya, an Abdullah bin Amr bin Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, tidak mengangkat ilmu itu ya dengan mencabut dan mengambil dari ya orang yang dari seseorang, ya. Lakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan ya mematikan para ya ulama. Jadi ya tidak langsung ilmu itu langsung misalnya ya langsung dibuat orang menjadi lupa. Ya misalnya, bukan itu. Tapi ya terangkatnya ilmu dengan cara apa? Dengan cara dimatikannya para ulama, hatta idza lam yabqa aliman. Ya, sehingga ya ketika tidak ada lagi orang yang alim yang tinggal, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'asa atau ru'usan juhalan. Maka orang-orang akan ya mengambil pemimpin-pemimpin ya dan penguasa-penguasa yang juhal, yang jahil terhadap ilmu syar'i. Fasu'ilu fa'aftu bighairi ilm. Lalu kemudian mereka ditanya dan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Maka mereka penguasa itu, pemimpin itu menjadi sesat dan masyarakat juga akan menjadi sesat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dicabut langsung dari hati seseorang, tapi kemudian dengan cara ulama dimatikan. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya, ulama semakin langka, ya, ulama semakin sedikit. Sudah sedikit ulama, ya, sudah banyak yang ya dimatikan. Ya. Nah, kalau sekarang ya
bisa mungkin kalau apalagi kalau kita bicara tentang ulama dalam skala internasional yang sangat terkenal dan mumpuni dalam ya, ilmu syar'inya itu ya tinggal dihitung jari saja sekarang ya nama-namanya. Ya, yang baris yang menonjol itu sudah hampir semua ya di zaman kita ini. Ada Syekh Al-Albani, ada Syekh Al-Bin Baz, ada Syekh Al-Utsaimin dan ya masyayikh-masyayikh yang ya dikenal oleh dunia tentang ya keulamaannya, keilmuannya itu sudah dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya, bahkan kemarin ya kita dengarkan beritanya Syekh Ali Al-Halabi juga dari negeri Syam itu juga sudah dipanggil murid dari Syekh Al-Albani. Ya sudah juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ya termasuk juga di skala skop ya kita di Indonesia ini ya banyak ya tahun yang lalu ya kita banyak mendengarkan ya di antara ya apa tokoh-tokoh atau ya kiai-kiai dan ustadz yang menjadi rujukan umat itu meninggal dunia ya. Tadi juga saya dengar atau ya tadi atau semalam ya. Bukan tadi saya baca ya WA ya ada salah seorang teman juga ya beliau ya di sebuah pesantren memimpin pesantren beliau ada seorang kiai yang ya juga ya meninggal dunia masih muda sekali tapi kemudian ya dipanggil lagi oleh Allah SWT itu berarti ya bukti bahwa para ahlul ilmi itu diangkat dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda ya bahwa ya ilmu itu diangkat dan ketika ilmu diangkat ya para ulama diwafatkan yang ada adalah ya juhal orang-orang yang ya bodoh yang tidak paham syariat lalu kemudian ya manusia pada saat itu mengangkat mereka menjadi menjadi pemimpin ya dan kemudian mereka memberikan fatwa ya bighairi ilmin fadallu wa adallu ya mereka ya sesat dan mereka menyesatkan karena ilmu itu adalah mercusuar ilmu itu adalah cahaya dan ilmu itu adalah penerang dalam hidup ini. Kalau ya para pemimpin, para penguasa yang tidak memiliki wawasan ilmu syar'i yang memimpin, akhirnya kemudian dia akan menggiring masyarakatnya, umatnya kepada kesesatan. Sehingga ya itu yang dikatakan Nabi SAW, fadallu, mereka sudah sesat, lalu menyesatkan lagi orang lain, orang banyak. Karena mestinya idealnya yang memimpin itu adalah para ulama. Ya, itu idealnya. Yang memimpin itu adalah para ulama yang faham tentang ilmu syar'i sehingga kemudian mereka memimpin masyarakat kepada hidayah dan petunjuk. Tapi ya ketika ya para ulama sudah tidak ada, ya lalu kemudian tidak diberikan tidak diberikan kesempatan untuk itu, akhirnya kemudian yang berlomba-lomba jadi pemimpin mulai dari mungkin dari RT sampai ya di atas itu adalah orang-orang yang juhal li syariatillah. Mereka yang tidak ngerti dan tidak paham tentang syariat Allah, akhirnya kemudian justru menyesatkan masyarakat, bukan membimbing masyarakat pada petunjuk, tapi menyesatkan masyarakat pada kesesatan, na'udzubillah. Nah ini yang ke-9 yang kita sebutkan di antara tanda-tanda kecil dekatnya akhir zaman atau hari kiamat. Yang berikutnya yang ke-10 adalah intisaruz zina. Ini juga yang saya kira di zaman kita ini luar biasa. Di zaman kita ini sangat luar biasa ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, An Anas qal, dari Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah SAW, inna min asyaratis sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda dekatnya peristiwa hari kiamat adalah yurfa'al ilmu. Tadi kita sudah sebutkan, ilmu diangkat. Kemudian wa yusbatul jahal, kebodohan yang tersebar. Kemudian wa yushrabul khamar. Ini nanti sebentar akan kita jelaskan ini. Kemudian yang berikutnya, mahallus syahid dari hadis ini adalah wa yadhharu zina. Dan zina telah muncul dilakukan oleh masyarakat. Tentu kalau bicara tentang ini seperti yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam kitabnya Al-Mufhim, fi hadzal hadis alamun min a'lamin nubuwah. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang
tanda-tanda kebenaran ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id akhbara an umur sataqa. Di mana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita persoalan yang akan terjadi. Fawaqa'at khususan fi hadzal azman. Maka terjadilah pada zaman ini ya apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Ini kata siapa? Ini kata Imam Al-Qurtubi. Di zamannya Imam Al-Qurtubi. Nah, kalau di zamannya Imam Qurtubi terjadi peristiwa perzinahan yang dilakukan ya banyak orang, nah bagaimana dengan kita zaman ini? Kalau kita di zaman ini malah bukan sekedar ya dilakukan secara person-person, tapi malah dikelola, ya dilokalisasi ya tempatnya, dibuatkan tempatnya yang khusus ya merupakan tempat di mana kemudian orang bisa melakukan ya perzinahan. Ya. Ini luar biasa ya. Perbuatan ini yang kemudian ya semakin ya kesini waktu, semakin kesini ya zaman, maka semakin banyak ya pelanggaran ya dalam persoalan ini, yaitu perzinahan. Dan mestinya dengan peristiwa-peristiwa yang begini ini terjadi banyak di masyarakat kita, ya maka ya mestinya kita semakin waspada, mestinya kita semakin hati-hati, mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda ya dekatnya hari kiamat. Luar biasa sekarang ya, di antara kriminal, di antara ya perbuatan kemungkaran dan perbuatan dosa yang sudah begitu banyak dilakukan oleh orang adalah ya perzinahan ini. Baik yang dilakukan secara ya pribadi-pribadi atau person-person ya, maupun yang dilakukan ya secara ya atau di lokalisasi dan ya diizinkan ya, diizinkan. Ya kita lihat ya di hampir berbagai setiap kota itu ada tempat-tempat ya dan yang telah dilokalisasi, diberikan izin untuk tempat ya melakukan kemaksiatan ini. Ya. Alhamdulillah ya kemarin tahun yang lalu ya alhamdulillah wali kota Surabaya ya alhamdulillah sempat menutup ya tempat lokalisasi perzinahan di Surabaya yang berdiri sejak zaman penjajah Belanda. Bayangkan, sejak zaman penjajahan Belanda sampai tahun 2 tahun, 3 tahun yang lalu baru kemudian bisa ditutup. Ya, salah satu di antara lokalisasi ya perzinahan yang terbesar, termasuk terbesar di Asia Tenggara. Baru bisa ditutup. Ya, belum lagi tempat-tempat yang lain. Dan saya kira ini yang mestinya ya mengingatkan kita semua dan menyadarkan kita semua dengan adanya setiap saat kita mendapatkan berita, informasi ya lewat medsos atau lewat media elektronik ya tentang ya peristiwa-peristiwa ya perzinahan yang terjadi ya antara sesama ASN misalnya ya antara dan seterusnya itu terjadi ya, bahkan antara anggota dewan ya juga sering kita dengarkan berita-berita itu ya, dan ya, semua ini mengingatkan kita tentang hadis Nabi SAW ini, bahwa ya di antara tanda-tanda ya dekatnya hari kiamat itu adalah intisyaru zina atau ya, zuhuru az-zina. Berikutnya yang ke-15 ya, di antara yang ke-11 ya, yang ke-11 dari tanda-tanda kiamat adalah ya tersebarnya riba, intisar ar-riba. Ini juga ya kata Nabi SAW ya, dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW qal baina yaday sa'ah. Nah, di antara tanda-tanda kiamat ya, baina yaday sa'ah yazharur riba ya, wazina wal khamar. Ini yang kita sebutkan sebenarnya. Zina ini sudah masuk di bagian ke-10 ini. Ya, dalam satu hadis disebutkan 3. Ya, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah pertama, yazharur riba. Ya, riba itu akan ya merajalela atau akan tersebar, dan ya subhanallah kita tahu bahwasanya riba adalah salah satu di antara ya dosa besar, bahkan dosa paling ringan dari riba itu kata Nabi SAW, karajuli yankihu ya ummahu. Ya, dosa riba itu ya yang paling ringan kata Rasulullah adalah ya sama dengan seorang yang ya menzinahi ibunya sendiri. Coba. Tapi sekarang ya riba ini menjadi biasa. Riba ini bahkan kemudian ya prinsip dan pokok-pokok sistem perekonomian yang ada sekarang dibangun di atas fondasi ya, ribawiyah. Makanya coba kita lihat ya di mana-mana kita lihat
bangunan-bangunan bank konvensional, bank ribawiyah. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya sistem perekonomian kita sekarang, termasuk di dunia Islam, termasuk di negeri-negeri kaum muslimin, ya, bahwa sistem perekonomian yang berjalan adalah sistem perekonomian yang dibangun di bawah sistem ribawiyah. Sehingga sangat susah sekarang kita mau berusaha tanpa lepas daripada ya, muamalah atau interaksi ribawiyah. Sangat susah. Silahkan tanya ya orang-orang yang masuk dalam dunia bisnis besar, itu susah untuk tidak terjebak pada ya, sistem ribawiyah. Menunjukkan bahwa betapa riba sekarang itu sudah menguasai kehidupan ekonomi ya umat. Ya. Dan ya sangat sedikit di antara kita yang bisa lolos daripada sistem muamalah ribawiyah ini. Hampir semua kita, bahkan orang-orang saleh sekalipun, ya itu masuk dan terjebak karena ya sistem yang ya mengkondisikan kita. Kita tidak bisa ya berusaha ya tanpa harus ya kerjasama dengan ya sistem ribawiyah. Nah ini yang ya kita lihat sekarang di berbagai ya dunia Islam, dan ya bukan cuma di negeri kita tapi hampir semua dunia Islam sekarang sudah mendapatkan fitnah ini, dan kemudian ya sistem perekonomiannya dibangun di atas ya muamalah ribawiyah, ya sehingga kemudian ya sadar atau tidak ya banyak di antara umat yang kemudian terjebak ya dalam ya sistem ini. Nah, mestinya dengan ya sistem perekonomian yang dibangun di atas pondasi ribawiyah ini ya mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita semua bahwa ini adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis beliau, ya, inna baina yaday sa'ah yadhharu ar-riba, muncul ya riba itu. Nah, sehingga kita harus hati-hati, harus waspada. Jangan karena ya kenapa? Kan ini yang membuat orang sekarang karena terperdaya dengan kehidupan dunia. Seakan-akan ya kiamat itu sudah masih jauh. Ya hari kiamat itu nanti urusan ke belakang. Yang penting sekarang kita hidup di dunia ini, bagaimana kita bisa ya meraih dunia ini dengan sebanyak mungkin. Ya sehingga kemudian pengaruh itulah yang menyebabkan ya mereka yang paling penting adalah bagaimana mengumpulkan dunia dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Tidak lagi dipeduli apakah ada haram atau halal, penting bagaimana dia mengumpulkan dunia. Wa jama'a amalan wa addada. Kerjanya semua sekadar mengumpulkan dunia dan menghitung-hitungnya. Mereka tidak perhatikan lagi apakah yang dia dapatkan itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Apakah dengan cara riba atau dengan cara ya, jual beli yang sah. Nah, karenanya ya, ini adalah salah satu ya, fenomena dekatnya hari kiamat. Ya, dan ya sekarang semakin banyak terjadi, dan ya ke depan ini semakin ya besar pula pengaruh daripada ya, riba ini, ya baik yang dikelola oleh pribadi-pribadi maupun yang dikelola oleh lembaga, bahkan kemudian yang ya direkomendir oleh ya, negara. Ini luar biasa sekarang ya riba ini begitu ya besar dan begitu tersebar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak bisa mengambil pilihan ya kecuali harus ya terjebak di dalam sistem ini. Ini yang ya kita sayangkan terjadi ya, tapi ini adalah prediksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya 14 abad yang silam, yang mestinya membuat kita ya semakin hati-hati dan semakin waspada bahwa ternyata ya kita berada pada ujung akhir zaman dan dekatnya peristiwa hari kiamat. Yang berikutnya yang ke-12. Ini juga ya munculnya alat musik dan dihalalkannya. Ya. Na'udzubillah. Luar biasa sekali, ini adalah prediksi Nabi SAW yang sudah terjadi. Bukan terjadi sekarang, sudah ya berabad-abad yang lalu sudah muncul ini. Sudah terjadi. Tapi kemudian ya hari ini semakin banyak ya munculnya. Yaitu ya munculnya alat musik ya dan dihalalkannya oleh ya kaum muslimin. Apa buktinya dihalalkannya? Dihalalkannya maksudnya mereka lakukan, mereka pakai alat musik itu dan dianggap biasa. Dianggap masalah biasa. Coba kalau kita sekarang mengatakan bahwa musik itu haram, kita yang kemudian dituduh, wah ini ustadz ya, ekstrim. Ya ada seorang muslim mengatakan musik itu ini paham ekstrim. Jadi kita yang disalahkan, yang mengatakan musik itu tidak boleh. Padahal Nabi SAW sudah sebutkan di dalam hadis beliau. Ya, di antaranya dalam ya, Mujam At-Tabrani ini,
ya dengan sanad yang sahih ya dari ya, sahabat Sa'ad ya, Sahal ibnu Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhir zaman ya sayakunu fi akhir zaman khasafun wa qadhafun wa maskhun ya wa idza zaharat ya, al ma'azif wal qiyanat ya apabila muncul ya ma'azif itu adalah alat-alat musik alat musik wal qiyanat adalah biduan atau ya penyanyi. Sekarang apa yang terjadi ya sekarang apa yang terjadi coba kita lihat ya mulai dari acara-acara televisi dari sekian banyak channel televisi kalau kita buka apa yang terjadi ya apa yang kita apa yang disuguhkan kepada kita semua adalah musik dan ya biduan-biduan yang ya muncul bahkan diperlombakan sehingga ya untuk mencari bakat para penyanyi mulai dari anak kecil anak SD itu dibuatkan ya acara untuk ya menyaring ya bakat-bakat mereka bayangkan dan ini dikelola secara besar-besaran. Nah, sementara ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebenarnya mengharamkan musik kepada ya umatnya, ya tapi sekarang alat musik itu luar biasa. Ya dengan seiring dengan ilmu pengetahuan modern muncul alat-alat musik yang juga modern, ya juga sangat modern dan kita disuguhkan ya setiap saat, ya itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengatakan saya kunu fi akhir zaman khasafun wa qadhafun wa maskhun. Apa yang dimaksud oleh khasafun? Khasafun itu adalah nanti di akhir zaman kata Rasul akan terjadi khasaf. Khasaf itu adalah peristiwa bencana alam yang menenggelamkan orang-orang, menenggelamkan manusia. Nah, seperti yang terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu, ya tahun lalu. Itu masuk dalam kategori khasaf. Bencana, ya longsor, ya dan ya termasuk tsunami, ya termasuk ya tanah yang lari lalu kemudian menenggelamkan ya perumahan dan ya meninggal semua orang di situ. Itu namanya khasaf. Akan terjadi ya di akhir zaman dan alhamdulillah sudah ya terjadi ya dari waktu ke waktu dan ya, ini kemarin jadi sebenarnya peristiwa musibah dan bencana di Palu itu mestinya mengingatkan kita kaum muslimin ini Allah mengingatkan kita ini bahwa hari kiamat sudah dekat. Hati-hati. Jangan disibukkan dengan kehidupan dunia dan ditipu oleh kehidupan dunia. Akhirnya kemudian kita lupa mempersiapkan ya persiapan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu makna khasafun. Wa qadzafun itu adalah makna letterletnya itu adalah ya melempar dengan batu. Tapi ya ini adalah bencana alam. Bencana alam yang ya mungkin bisa kita katakan masuk dalam makna longsor sekarang itu adalah bagian daripada qadzaf. Ya di mana kemudian rumah lalu kemudian ya kena ya longsor lalu kemudian ya batu-batu itu menghantam ya rumah dan warga sehingga kemudian korban. Kemudian mashun juga ya ini ya yang maksudnya ini perubahan berubah manusia itu berubah bentuk ya dirubah menjadi binatang. Ada dan ini bisa saja terjadi ya. Mungkin sekarang belum kita temukan ya tapi kemudian ini kata Nabi SAW akan terjadi nanti. Ya, seperti yang terjadi pada Bani Israel, pada orang-orang Yahudi yang kemudian dirubah menjadi kera dan monyet, ya, dirubah menjadi babi, ya, itu bisa terjadi. Nah ini kata Nabi SAW. Kalau terjadi itu, ya kila wa mata ya dzalika ya Rasulullah. Kapan ya kalau hal itu terjadi? Qala idza zaharatil ma'azif wal qainat. Apabila ya muncul ya alat musik dan ya penyanyi-penyanyi wanita. Dan ini sekarang sudah kita temukan. Sekarang semakin banyak naudzubillahi min dzalik. Ya. Alat musik bahkan diproduksi ya dengan modern sekarang. Kalau dulu ya misalnya alat musik itu dibikin dengan tangan yang buat gitar, buat gendang dan sebagainya. Ya. Tapi sekarang sudah pabrik yang buat itu. Ya luar biasa. Nah, karenanya ya kita sangat tentu ya kita sedih dengan ya fenomena ya kaum muslimin yang terbawa arus ya yang kemudian ikut-ikutan di dalam memainkan alat musik dan ikut-ikut dalam menyanyi ya lalu kemudian ya mereka tidak sadar bahwa ini adalah sesuatu yang dilarang oleh agama kita, yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya lalu kemudian justru orang yang melarang sekarang dianggap aneh pendapatnya. Kita yang dianggap aneh ketika kita mengatakan musik itu tidak boleh, musik itu haram, kita dianggap ini paham ekstrim ini. Padahal sebenarnya ini adalah penjelasan Nabi SAW
Ya, Nabi SAW melarang untuk ya apa namanya memainkan alat musik dan ya apa namanya menyanyi-nyanyi karena ini adalah bariduz zina. Ya, musik itu adalah jembatan menuju perzinahan. Bukankah kita lihat ya para artis-artis itu ya apa ya tenggelam dalam perzinahan tersatu dengan yang lainnya ya karena memang ya apa namanya musik itu adalah ya bariduz zina kata para ulama kita. Dia adalah ya, apa pos untuk masuk ke dalam ya, perzinahan. Makanya orang yang tenggelam dalam dunia ya dunia musik, dunia apa menyanyi itu sangat rentan untuk ya jatuh ke dalam perzinahan yang juga kita sudah sebutkan tadi sebagai ya tanda-tanda ya dekatnya ya hari kiamat.